Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Agent, welcome back to Agent Online Service. Hari ini Kak Keisha senang banget karena Kak Keisha bisa kembali menyapa para agent semua. Kak Keisha gak sabar nih beribadah bareng sama agent semua. Sebelum itu tapi kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa kembali beribadah kepadamu. Sertai ibadah kami ya Bapa, dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah Agent, Kak Keisha mau tanya nih, Agent semua udah pernah belum nih naik kereta api? Ada yang udah pernah naik kereta api? Kak Keisha yakin sebagian besar dari agent pasti sudah pernah ya naik kereta api. Nah, hari ini Kak Keisha mau ajak agent semua untuk naik kereta. Tapi keretanya bukan sembarang kereta, karena kereta yang ini kereta buatannya Tuhan Yesus. Siapa yang mau ikut? Kalau gitu yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini bareng-bareng, naik kereta. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Wah, seru banget ya naik kereta bareng sama Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai salah naik kereta satunya ya. Nah, kalau di lagu tadi, kalau kita naik di keretanya Tuhan Yesus, kita akan sampai ke surga. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita sampai ke surga. Makanya Kak Keisha mau ajak nih, hari ini agent semua untuk belajar satu lagu baru. Judulnya Hanya Satu Jalan ke Surga, Yesus Saja Jalannya. Kita belajar lagu ini bareng-bareng ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan
jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Wah, gak kerasa banget ya, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Keisha mau ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu lagi, Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yuk kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya.
Keisha mau ajak agent semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah sertai kami ketika kami memuji nama Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menanamnya dalam hati kami dan merenungkannya siang dan malam, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, siapkan hati, sudah? Good. Nah, kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang dua pribadi Tuhan Yesus. Di minggu pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik gak pernah meninggalkan domba-dombanya. Gembala yang baik bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ih, keren banget. Dan di minggu kedua kita juga sudah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah terang dalam hidup kita. Bagaimana terang itu sangat penting ya dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang menerangi jalan kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang pribadi Tuhan Yesus yang mana lagi ya? Penasaran? Kalau gitu, yuk langsung aja kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Lalu Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu sudah mengenal Dia dan kamu sudah melihat Dia. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Nah, dari cerita tadi kita belajar satu lagi pribadi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau ketemu Bapa di surga, kita mau masuk surga, caranya cuma satu, yaitu percaya sama Tuhan Yesus. Karena gak ada cara lain. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa dan manusia itu dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Gak ada seorang pun yang bisa menyeberanginya. Tapi karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia dan menebus dosa kita, Tuhan Yesus yang jadi jembatannya antara Bapa dan kita manusia, sehingga kita manusia bisa datang kepada Bapa. Tapi jalannya cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, caranya cuma satu, yaitu
percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Ejen semua mau kan masuk surga? Mau dong ya. Makanya kita harus selalu setia, terus setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Yuk Kak Kesya mau ajak Ejen semua untuk baca satu ayat ya. Di Yohanes 14 ayat 6. Kita baca ayat ini bareng-bareng ya, mulai dari alamatnya, oke? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Good. Nah, jadi kalau Ejen semua mau ketemu sama Bapa di surga nanti setelah kita dipanggil Tuhan, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya, yang harus kita lakukan satu-satunya cara adalah percaya sama Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus, setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Ejen semua mau? Mau dong ya, good. Kalau gitu yuk Kak Kesya mau ajak Ejen semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau Engkau sudah mau menjadi perantara antara kami dengan Bapa di surga. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Engkau serta dengan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitas hari ini berhubungan dengan jalan, karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hari ini kita aktivitasnya akan mencari jalan ke surga. Walaupun jalan ke surga satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus ya. Cuma ini cuma aktivitas lah ya, nggak apa-apa ya. Kita mau cari jalan. Oke, nanti Kak Kesya akan tampilkan gambarnya. Ini dia. Nah, nanti kalau sudah ketemu jalannya bisa dikirim ke nomor yang ada di bawah ini supaya bisa ditampilkan di Agent Online Service minggu depan. Oke? Oke deh, kalau gitu Kak Kesya pamit dulu ya. Agent Online Service hari ini sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.